Makanya kayaknya menuju surga itu gak asik. Ya kan? Kayak menuju surga itu gak asik. Karena apa? Dosa dan pahala itu tidak terlihat. Makanya disebut sebagai iman. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang gaib. Kenapa tadi saya sampaikan menuju surga itu gak asik? Sepertinya. Karena kita tahu betul bahwasanya hari ini pasar lebih ramai daripada masjid. Apalagi menjelang lebaran, ibu-ibu udah sibuk belanja A, belanja B, belanja C. Dan semakin 10 hari terakhir kira-kira jamaahnya ini makin maju atau makin mundur? Makin maju. Ya kita khususnya pulang kampung gitu kan. Ya tapi memang demikian keadaan umat Islam itu hari ini. Kalau pada zaman Nabi dan para sahabat kemudian diikuti oleh generasi-generasi berikutnya, itu ketika 10 malam hari terakhir itu masjid makin ramai, gak berhenti tuh orang baca Quran, pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Mereka itu pulang hanya untuk mengganti pakaian kemudian balik lagi ke masjid untuk beriktikaf. Jadi iktikaf itu gak mesti dalam dari malam menjelang pagi, tapi melainkan seluruh waktu ketika 10 malam hari terakhir itu kita bisa gunakan untuk iktikaf. Ya iktikaf tentunya kita di tempat ibadah seperti masjid musala. Mungkin tapi karena kita ini mungkin kebanyakan adalah eventnya, kalau di Indonesia itu adalah dari mulai malam hingga menjelang subuh hingga sahur bersama, ya maka tidak ada masalah, nggak masalah. Dan kita hari ini menyaksikan betul bahwasanya iktikaf itu adalah masih hal yang sangat jarang sekali diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, jamaah salat tarawih dirahmati oleh Allah, tentu jalan menuju surga itu tentu surga dan neraka itu punya jalannya masing-masing. Surga punya aturan, neraka juga punya aturan. Hari ini jalan menuju neraka itu lebih menyenangkan daripada jalan menuju surga. Betul atau betul? Betul. Karena apa? Andai kan neraka itu Allah perlihatkan dalam satu hari, kira-kira masjid ini ramai atau enggak? Ramai, Pak. Ramai. Itulah kenapa perintah pertama kita itu ketika beriman itu betul-betul menancap dalam hati, sehingga ketika tadi diperintahkan untuk beriktikaf, diperintahkan untuk qiraatul Quran, diajak untuk hal-hal baik, kita menerima itu dengan lapang dada. Kita menerima itu, ya Allah, ini benar-benar adalah peran saya sebagai hamba yang sedang mencari ridho. Karena kita tidak tahu betul bahwa nanti di akhirat kita itu apakah Allah akan ridhoi kita sehingga Allah akan masukkan kita ke dalam surga, atau akan Allah lemparkan kita sebaliknya ke dalam neraka. Kalau kita mengaku sebagai umat Islam bahwasanya wah kita ini enak punya 2 syafaat, tapi sayangnya Al-Quran itu yang bisa memberikan kita syafaat itu bisa juga menghantarkan kita ke dalam neraka. Mengapa Al-Quran bisa menghantarkan kita ke dalam neraka? Karena kita hanya membacanya aja, kita tidak mau mempelajari isi Al-Quran. Maka perintah dalam Al-Quran itu sebenarnya kita lebih diperintahkan untuk mempelajari sekaligus memahami isi Al-Quran. Nah baik, di 10 malam hari terakhir ini kita diajarkan satu doa. Yang doa ini Nabi menyintai betul doa ini. Doa yang mungkin sudah dibacakan sejak awal bulan Ramadan, dibacakan oleh Bilal. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mengapa kita minta maaf kepada Allah? Kenapa? Karena nanti di akhirat nanti itu akan ada banyak sekali orang-orang, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nanti ketika di akhirat dia itu kosong pahalanya, gak ada sama sekali pahalanya. Padahal dia sering infak, padahal dia sering zakat, dia udah naik haji, udah berkali-kali dia udah umroh, orang kaya betul. Tapi nanti di akhirat wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat dia kosong, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena selama hidupnya dia hanya meminta untuk kebaikan masalah dunianya saja. Makanya kita selalu diajarkan kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena nanti di akhirat nanti akan ada orang-orang demikian. Itulah kenapa kita di 10 malam hari terakhir kita disuruh minta maaf kepada Allah, karena mungkin selama ini doa kita itu hanya untuk kepentingan dunia. Ibadah kita, infak kita mungkin masih ada riya di dalamnya. Ibadah kita ini tidak sempurna. Ibadah kita ini masih banyak masalahnya. Itulah kenapa supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah, maka kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu
anna. Semoga kesalahan kita, kurangnya amal ibadah kita, kurang sempurna ibadah kita itu Allah berikan maaf. Dan terakhir kita itu hidup di zaman dimana kita itu umat yang mulia dan Nabi itu merindukan kita. Maka di tengah keterasingan Islam hari ini, di tengah orang-orang yang banyak menganut agama Islam namun Islam itu asing dalam hati mereka, semoga di 10 malam hari terakhir ini jamaah ini tidak berkurang sama sekali. Semoga tetap dalam kondisi yang seperti ini. Karena saya melihat ini sebuah hal yang sangat luar biasa sekali, bisa mempertahankan banyak orang. Terakhir saya terawih, ini cuma 3 orang. Saya imamnya, 1 Bilal, 1 makmum. Itu padahal kakak, kalau itu kita 90% tuh umat Islam kakaknya. Tapi ternyata pos lebih ramai daripada muslim. Kita imam pakai mic panjang lebar, kita baca Quran, tapi ternyata pos lebih disenangi daripada musola. Itu artinya bersyukurlah jamaah, Allah masih menitipkan keimanan yang luar biasa dalam hati kita dan semoga ini kita pertahankan sampai kita wafat. Amin. Karena semakin akhir zaman Islam itu akan semakin asing. Semakin orang tidak tahu tentang Islam, semakin orang itu malas mengkaji tentang syariat Islam. Maka dengan ini semoga kita semua bisa menjadi orang istiqomah sampai kita mati. Dalam pesan-pesan Jumat kita selalu dibacakan ayat Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita semua mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih, kemudian nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan i'tikaf. Semoga kita istiqomah ila yaumil akhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.